Bu, pasti hati-hati dokter-dokternya. Pas. Berapa sudah? Ini siapa sini Mbak Jiri? Halo, selamat siang pemirsa. Tolak rencana pemotongan anggaran 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia geruduk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau penggunaan monitor radiasi di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga terkini terkait kebijakan hingga kegiatan dari para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, ada perjuangan tim evakuasi dalam proses pencarian para korban robohnya gedung musola Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh petugas bekerja tanpa lelah berpacu dengan waktu di medan yang sulit untuk evakuasi para korban. Cepet ya. Proses pencarian para korban robohnya gedung musola ambruk di Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur meninggalkan cerita. Tanpa lelah, para petugas bekerja selama 24 jam bergantian, berpacu dengan waktu menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri Jus ya? Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Satu persatu korban yang terjebak di bawah reruntuhan dievakuasi. Proses evakuasi penuh tantangan. Di tengah medan sulit, tim harus menghadapi medan reruntuhan yang sempit dan berbahaya. Selain perjuangan tim penyelamat, peran dokter dalam proses evakuasi para korban juga penting. Salah satunya dokter ahli bedah ortopedi. Beberapa korban yang tertimbun reruntuhan gedung terjepit beton besar yang mengharuskan operasi amputasi di lokasi demi menyelamatkan nyawa korban. Terus kemudian saya juga lebih dekat lagi, saya mengevaluasi lengannya yang tertimpa bangunan tersebut. Saya cek, saya ingin tahu batasnya ini sampai mana nih, gitu, kena betonnya itu. Waktu itu saya lihat, saya pegang, memang tertimpanya itu sampai di siku ya, di bawah siku sedikit gitu. Benar-benar memang sudah habis, tidak ada space lagi, memang benar-benar lengannya itu habis sampai mepet ke lantai ya. Jadi ditarik pun juga tidak bisa. Saya juga sempat memegang jari-jari tangannya di ujung itu memang sudah tidak bisa digerakkan dan sudah terasa dingin begitu ya. Oleh karena itu melihat pasien dalam kondisi shock juga dan juga sudah tidak ada kemungkinan untuk kita bisa menarik, makanya saya putuskan memang ya ini harus dilakukan tindakan amputasi di lokasi. Yang dengar suara saya untuk Anda yang berada di dalam. Setelah 9 hari bekerja keras mengevakuasi korban, operasi SAR pencarian korban ambruknya pesantren Al-Kozini di Sidoarjo resmi ditutup. ...67 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Operasi SAR dihentikan, Gubernur Jawa Timur hentikan dapur umum dan meminta semua wali santri untuk pindah ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara Polda Jawa Timur menegaskan penegakan hukum insiden Ponpes ambruk dipastikan akan tetap berjalan.
Operasi SAR mencari korban ambruknya pesantren Al-Qosini di Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup. 67 orang dinyatakan meninggal dunia setelah 9 hari tim berjibaku mencari keberadaan para korban di balik reruntuhan bangunan. Pasca penghentian operasi SAR, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur juga menghentikan dapur umum di lokasi pondok. Khofifah meminta semua wali santri untuk berpindah ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim sambil menunggu proses otopsi dan identifikasi semua korban. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Desa Jasem, Kabupaten Mojokerto, Selasa siang. Supaya semua wali santri sudah berpindah ke tenda yang kita siapkan di Dinas Kesehatan Provinsi, yang kebetulan persis bersebelahan dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Tim DVI bekerja, tim pencocokan rekonsiliasi antara antemortem dan postmortem itu sudah jalan. Terkait ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qosini Sidoarjo, Polda Jawa Timur menegaskan penegakan hukum dipastikan akan jalan. Dari lokasi kejadian terlihat sejumlah petugas mengenakan rompi bertuliskan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membawa beberapa material bangunan, diantaranya besi rangka beton. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas berjanji proses penegakan hukum dilakukan setelah pembersihan material bangunan dan evakuasi seluruh korban selesai. Kita akan melangkah ke sana, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Kapolda sebelumnya, bahwa kami akan terus melangkah, pastinya kami akan melangkah upaya penegakan hukum. Nah, ini tidak saja dikerahkan dari unsur reserse, kami juga mengerahkan ada unsur BRIMOB, ada unsur Sabara. Saksi tentu ini berarti kita harus melakukan proses pemanggilan, melakukan proses interogasi. Sejauh ini kami belum melakukan atau melangkah ke sana. Saat ini proses DVI di Rumah Sakit Bayangkara masih berlangsung. Identifikasi tim DVI Polda Jatim berdasarkan rapat rekonsiliasi para ahli forensik mencocokkan jenazah pada data pembanding struktur gigi, sidik jari, properti yang dikenakan dan catatan medis. Di balik peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Qosini Jawa Timur tersimpan cerita hukuman bagi santri yang mendapatkan hukuman mengecor bangunan jika bolos kegiatan pesantren. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo buka suara. Di balik ambruknya musola 3 lantai BDI Ponpes Al-Qosini Sidoarjo, Jawa Timur terselip cerita soal hukuman bagi santri. Jika tidak mengikuti kegiatan pesantren, mereka bisa mendapat hukuman membantu mengecor bangunan. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo buka suara terkait dugaan santri dilibatkan dalam proses pembangunan gedung pondok pesantren. Terindikasi juga bahwa arsitektur bangunan tidak cukup mumpuni Pak untuk menahan beban Pak dan lain sebagainya, termasuk cara-cara konstruksi yang disebutkan melibatkan anak-anak di bawah umur. Belum ya? Jangan bilang begitu, nggak boleh begitu. Ya itu makanya itu nanti pelan-pelan kita bereskan soal kualitas bangunan masing-masing. Santri di Al-Qosini diduga dilibatkan untuk mengecor lantai atap gedung. Hal inilah yang kemudian diduga menjadi penyebab lantai bawahnya ambruk. Padahal pengecoran konstruksi bangunan tak bisa dilakukan sembarangan, perlu teknik dan keahlian khusus untuk melakukan pengecoran bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa digeruduk 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia. Para gubernur tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan anggaran. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana bagi hasil. Ada sekitar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Selasa pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, 18 gubernur menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menkyu Purbaya. Itu normal, cuman kita lihat aja gimana
Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan, memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Kortex lebih bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pemerintah Aceh tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan memotong transfer dana ke daerah Aceh juga provinsi lain. Menurut Muzakir Manaf, kebijakan tersebut akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah. Hal serupa juga disuarakan Gubernur Maluku Utara, Serli Joanda. Bukan supaya tidak antara kita dia. Karena itu beban semua di provinsi Sulawesi. Dia dalam 20%. Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti tadi yang katakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri. Ya, sementara pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa apresiasi Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menerima keputusan pemotongan dana transfer pemerintah pusat tanpa adanya protes. Padahal jumlah potongan tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Ya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh, hampir 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi. Nggak, tapi gini, itu kan kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal. Tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjawab tudingan Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait tudingan salah baca data selisih harga LPG subsidi. Selengkapnya usai jeda hanya di Pemimpin Rakyat.